Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1 yang baru saja selesai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Pak Guru ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kalian sekarang sudah menjadi siswa sekolah dasar. Ya, walaupun sekarang pembelajaran masih dilaksanakan secara jarak jauh, tapi kalian harus tetap berusaha semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak dan Ibu guru di kelasnya masing-masing. Dan untuk kali ini kalian akan bersama Pak Guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Pak Guru adalah Pak Ronald. Untuk 1 tahun ke depan kalian akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Pak Ronald. Kalian berada di kelas 1. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah mulai belajar tatap muka, kita bisa bertemu secara langsung. Tapi sekarang sementara ini kita masih harus tetap belajar di rumah dan kita tetap masih bisa berinteraksi secara virtual atau secara daring melalui video-video pembelajaran yang akan Pak Ronald buat ya. Untuk materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pertama yang akan kalian pelajari pada hari ini adalah materi tentang pelajaran 1, yakni kasih sayang. Dan untuk submateri pertama yaitu adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bisa menunjukkan sikap kasih sayang. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dan kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kalian bisa menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mari kita mulai sekarang. Kalian coba lihat ada 3 gambar di sana ya. Ada gambar planet angkasa, ada gambar alam beserta isinya, dan juga ada gambar air dan oksigen. Nah, semua gambar-gambar tersebut adalah salah satu bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan semua yang ada di langit maupun di bumi, dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Planet, salah satunya adalah bumi yang menjadi tempat tinggal kita selama ini ya. Dan juga ada alam beserta isinya, pegunungan yang begitu terhampar luas, dan juga berikut dengan isinya tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Juga air dan oksigen memberikan banyak manfaat untuk kita sebagai manusia. Air sebagaimana sering kalian manfaatkan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Sedangkan oksigen bermanfaat untuk kita bernafas. Dan semua yang Allah ciptakan selama ini adalah semata-mata sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya, yaitu kepada kita sebagai umat manusia. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha segala-galanya memiliki sifat kasih sayang, maka kita sebagai hambanya pun seharusnya memiliki sifat kasih sayang, yaitu menyayangi sesama manusia dan menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kalian perhatikan, ada gambar di mana ada anak-anak yang sedang bermain di taman. Dan 3 orang sedang bermain lompat tali, sedangkan ada 1 anak yang terlihat sedang menangis akibat terjatuh. Tapi ada 1 orang lainnya yang datang berusaha untuk membantunya serta menghiburnya agar
dia tidak merasakan sakit atau tidak merasakan sedih. Nah, yang sudah dilakukan oleh anak tersebut menunjukkan sikap kasih sayang antar sesama manusia, yaitu saling menyayangi sesama teman. Dan itulah yang harus kita lakukan bersama dengan teman-teman kita di lingkungan kita bermain. Hal tersebut seperti yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Beliau terkenal sosok yang sangat penyayang kepada umatnya, dan hal tersebut pernah dibuktikan pada saat beliau sedang sakit. Yang beliau khawatirkan dan beliau panggil adalah umatnya dengan panggilan umati, umati, umati. Beliau sangat mengkhawatirkan kondisi umatnya di masa yang akan datang setelah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi kisah yang menceritakan sifat kasih sayang seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalian bisa cari di buku atau misalnya di internet dan lain sebagainya ya. Untuk kita sebagai umatnya seharusnya mampu atau bisa meneladani sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan apabila beliau sangat mencintai dan menyayangi kita, seharusnya kita pun memiliki rasa yang sama kepada beliau, menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya dan anak cucunya. Dan salah satu bukti cinta kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau. Nah, salah satu yang bisa kalian amalkan solawatnya adalah solawat badar seperti yang tampil di layar kalian masing-masing pada saat ini. Nah, siapa yang bisa? Yuk kita sama-sama bersolawat ya. Siap ya? 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, dengan seperti itu membuktikan cinta kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita memperbanyak sholawat, sama-sama kita meneladani sifat atau sikap kasih sayang yang pernah ditunjukkan atau dicontohkan oleh beliau untuk kita sebagai umatnya. Nah, demikian materi untuk pertemuan kita kali ini. Ini adalah materi pertama dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Sekian untuk materi pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.